Halo adik-adik, apa kabar? Pastinya semua luar biasa karena kita selalu disertai Tuhan. Anak-anak, tadi pagi siapa yang lupa berdoa? Ada enggak? Pasti enggak ada ya. Nah, anak-anak, ketika kita sudah disertai Tuhan sepanjang malam, kita harus mengucapkan syukur di dalam doa. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senang berdoa. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, kita mau berdoa. Semua berdoa di dalam hati masing-masing, mohon pimpinan Tuhan agar kita dapat beribadah seturut kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan mengabulkan permohonan anak-anak-Mu semua. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya anak-anak, kita mau naikkan pujian Saya Senang Berdoa. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus senang berdoa. Ketika anak-anak sedih, senang, semuanya kita ceritakan kepada Tuhan di dalam doa. Apapun yang kita alami dari pagi sampai kita mau tidur lagi, semuanya kita ceritakan sama Tuhan di dalam doa. Karena Tuhan senang mendengar doa kita semua. Apapun yang anak-anak ucapkan, bahasa apapun Tuhan akan mengerti, Tuhan akan mendengar. Dan kalau Tuhan melihat doa kita semua itu adalah sesuatu yang seturut kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan mengabulkan. Dengan berdoa, kita yang takut menjadi berani, yang senang bertambah sukacita. Amin. Anak-anak, bersama Tuhan di dalam doa, kita dapat melakukan perkara apapun yang besar. Tidak ada yang sukar di dalam Tuhan, apapun masalah kita. Ya, anak-anak, kita naikkan pujian. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar.
bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia menguduskan, dia raja segala raja. Ya, amin ya anak-anak, karena hanya Tuhan Yesus yang juru selamat kita semua. Tidak ada Allah lain seperti Tuhan kita Yesus. Amin. Ya, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita naikkan pujian Saya Laskar Kristus ya. Kita tidak nembak musuh, tetapi kita Laskar Kristus. Kita bukan pasukan berjalan, kita bukan pasukan berkuda, kita bukan menembaki musuh, tapi kita semua laskarnya Kristus, pasukannya Tuhan kita Yesus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus ya. Semua nyanyi dengan semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Claudia. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bersama Tuhan, kami semua menjadi berani. Ketika saya takut, saya mohon pimpinan Tuhan, memberikan Tuhan keberanian. Tuhan hilangkan rasa takut, sehingga saya jadi berani. Apapun masalahku, Tuhan sebagai juru selamat kami semua yang akan menyelesaikan masalah-masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini kami sudah menyelesaikan PAS kedua, kiranya Tuhan juga memberkati semua usaha kami, sehingga pada saatnya nanti kami mendapatkan nilai yang terbaik untuk kami persembahkan kepada Tuhan, dan kami semua boleh naik ke kelas yang lebih tinggi. Kiranya semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai hamba-Mu Kak Claudia, agar apa yang disampaikan semua adalah kata-kata sabda Tuhan. Kiranya kami semua yang mendengarkan, Tuhan ajarkan untuk duduk dengan baik, untuk duduk dengan tenang. Buka telinga kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami agar kami semua dapat mengerti firman Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, kita kembali
kembali berjumpa nih dalam sekolah minggu kita. Pada hari ini kita akan sama-sama nantinya merenungkan sebuah tema dengan berdoa, Tuhan memberiku keberanian. Wah, kira-kira gimana caranya ya doa yang kayak gimana sih Kak? Kok bisa memberikan keberanian? Nah, sebelum kita merenungkan tema tersebut, yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini. Tuhan, tolong siapkan kami, anak-anak-Mu ini, buka hati kami, buka telinga kami, dan biarkan kami duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, tadi dikatakan berdoa, Tuhan memberiku keberanian. Wah Kak, gimana caranya? Kan berdoa cuman tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, lalu kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Lalu gimana Kak? Kok bisa kita mendapatkan keberanian? Nah, kita akan sama-sama belajar nih adik-adik dengan bacaan kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-23 sampai 31. Yuk sama-sama kita baca. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, kita sama-sama membaca bareng-bareng. Nah, bagi adik-adik yang belum bisa membaca, boleh didampingi oleh orang tuanya atau saudara-saudarinya yang lain. Yuk adik-adik kita sama-sama membaca Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-23 sampai 31. Jika sudah dapat, mari kita baca sama-sama. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepada kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama dengan Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dan perantara hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dengan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang-orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, adik-adik, pembacaannya sampai di situ. Nah, kita akan sama-sama nih adik-adik, tadi dalam bacaan kita langsung di ayat yang pertama disebutkan dua tokoh, yaitu murid Tuhan Yesus. Kira-kira siapa ya adik-adik? Tadi kalau adik-adik sama-sama baca, pasti langsung udah ketebak nih, karena langsung di bacaan yang pertama nih di ayat 23. Yuk buka lagi Alkitabnya, kalau sudah ditutup buka lagi, kita akan sama-sama melihat siapa sih dua murid Tuhan Yesus yang disebutkan dalam ayat yang pertama. Ya, benar, ada Petrus dan Yohanes. Kira-kira Petrus dan Yohanes ngapain sih? Nah, ternyata adik-adik, pada ayat sebelumnya, yang sebelum bacaan kita tadi, dikatakan Petrus dan Yohanes ini sedang berada di sebuah tempat dan sedang menyembuhkan orang yang lumpuh. Wah, mereka, Petrus dan Yohanes, diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mampu menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, dalam gambar kita bisa melihat ya adik-adik ya, tangannya Petrus mengulurkan dan Yohanes mengulurkan tangannya untuk menyembuhkan orang
yang sedang duduk di bawah. Dan kalau adik-adik bisa melihat juga orang tersebut membawa sebuah tongkat yang menandakan orang tersebut adalah orang yang lumpuh, tidak bisa berjalan secara normal seperti kita dan membutuhkan bantuan memakai tongkat. Nah, adik-adik, ketika sedang menyembuhkan orang yang lumpuh tersebut, ternyata adik-adik, Yohanes dan Petrus didatangi nih oleh banyak orang, yaitu para imam dan orang-orang Saduki. Wah, ngapain ya mereka ngedatangi Yohanes dan Petrus kira-kira adik-adik? Ternyata para imam dan orang-orang Saduki ini ternyata mendatangi Petrus dan Yohanes bukan pengen melihat, wah, Petrus dan Yohanes berhasil nih menyembuhkan orang yang lumpuh, atau Petrus dan Yohanes melakukan mukjizat nih. Nah, mereka bukan mau melihat hal tersebut adik-adik kayak orang-orang yang lainnya. Tapi para imam dan orang-orang Saduki tersebut datang karena ingin menghakimi Petrus dan Yohanes. Wah, kakak, menghakimi kenapa sih, Kak? Karena menurut mereka Petrus dan Yohanes ini menggunakan kekuasaan yang tidak baik. Mereka tidak mau Petrus dan Yohanes ini menggunakan nama Tuhan untuk menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Maka dari itu adik-adik, apa yang terjadi sama Petrus dan Yohanes? Wah, ternyata Petrus dan Yohanes dipenjarakan adik-adik. Hanya karena Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh dan para imam dan orang Saduki tadi tidak suka, maka dipenjarakanlah Petrus dan Yohanes adik-adik. Wah, sungguh jahat ya adik-adik ya, para imam dan para orang-orang Saduki tersebut. Hanya karena nggak suka nih, takut orang-orang banyak percaya sama Tuhan Yesus dan tidak percaya lagi kepada Allah-Allahnya mereka, mereka menangkap Petrus dan Yohanes. Tidak hanya sampai di situ saja adik-adik, Petrus dan Yohanes pun dihakimi, disalah-salahin, dikata-katain, pokoknya dianggap orang yang sesat adik-adik, tidak benar sama sekali apa yang Petrus dan Yohanes lakukan. Sampai beberapa saat lamanya ketika Petrus dan Yohanes sudah dipenjara, akhirnya karena mereka tidak bisa berhasil membuktikan Petrus dan Yohanes ini bersalah, maka dibebaskanlah Petrus dan Yohanes ini adik-adik. Karena para imam dan para orang-orang Saduki dan orang-orang yang menghakimi Petrus dan Yohanes ini, yang mempenjarakan Petrus dan Yohanes ini, tidak mampu nih mau membuktikan Petrus dan Yohanes ini salah apa sih, tidak terbukti nih adik-adik. Maka dari itu dibebaskanlah Petrus dan Yohanes. Setelah Petrus dan Yohanes dibebaskan, Petrus dan Yohanes pun buru-buru nih pergi ke murid-murid yang lainnya atau ke teman-teman yang lainnya dan bercerita kenapa sih mereka kok tidak kembali, beberapa hari ini menghilang, atau kenapa sih mereka tidak pulang dan tidak ada kabar sama sekali. Maka mereka pun bercerita nih sama teman-temannya, sama murid-murid yang lain, iya, bahwa kami tuh kemarin ditangkap oleh para imam dan para orang-orang Saduki atau orang-orang yang tidak suka sama kami, karena kami murid Tuhan Yesus dan memberitakan kabar baik. Mereka ketakutan adik-adik karena semenjak kejadian mereka ditangkap tersebut, ya tentu saja mereka takut, mereka menjadi tidak percaya diri untuk memberitakan firman lagi. Karena apa? Karena mereka takut ketika mereka memberitakan firman lagi, nantinya mereka ditangkap lagi, atau kalau enggak, nantinya mereka bisa dibunuh atau menyebabkan hal yang lainnya. Karena adik-adik ternyata terbukti salah satu murid Tuhan Yesus, kalau adik-adik ingat, yang bernama Stefanus, pasti adik-adik ingat Stefanus mati karena apa? Karena dirajam oleh orang-orang yang tidak suka nih dengan Stefanus, karena Stefanus menceritakan berita tentang Tuhan Yesus. Maka dari itu Stefanus dirajam atau dilempari batu sampai Stefanus mati. Nah, maka dari itu adik-adik, Yohanes dan Petrus pun takut kalau harus keluar kembali, harus menceritakan tentang Tuhan Yesus kembali, menceritakan tentang firman Tuhan kembali. Dia takut nih adik-adik, takut dipenjara lagi atau takut dibunuh bahkan. Wah, kalau udah seperti itu gimana ya adik-adik ya kelanjutannya?
kelanjutannya adalah mereka, Petrus, Yohanes, dan para murid-murid yang lainnya akhirnya memutuskan untuk berdoa bersama. Mereka percaya dengan berdoa mereka akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan mereka, dari Allah mereka. Dan terbukti adik-adik, ketika mereka selesai berdoa, tadi dalam bacaan kita, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka. Di mana mereka sedang berkumpul, mereka berdoa sama-sama, tempat yang mereka berdoa itu goyang adik-adik, tanda bukti bahwa Tuhan menyertai mereka. Menyertai melalui apa? Melalui Roh Kudus. Nah adik-adik, kira-kira apa sih isi doanya mereka? Kok bisa ya sampai tempat tersebut goyang, sampai akhirnya mereka berani kembali untuk keluar untuk memberitakan firman Tuhan kembali. Nah, kakak akan ngasih tahu nih isi doa mereka yang dapat kita contoh juga dalam kehidupan kita nih adik-adik. Ada yang pertama, mereka memulai doa mereka dengan memuji Tuhan. Karena mereka tahu nih yang mampu menolong mereka itu, yang sudah menolong mereka itu, yaitu Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin mereka tidak dapat bebas nih dari penjara atau dari penghakiman para imam dan orang-orang Saduki tadi. Maka dari itu Petrus dan Yohanes dan para murid lainnya memuji Tuhan. Nah ini juga dapat kita lakukan nih adik-adik dalam kehidupan kita. Ketika kita ketakutan, ketika kita menghadapi sebuah masalah, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita memulainya dengan memuji Tuhan, mengucap syukur, entah itu karena hari ini adik-adik masih sehat, entah hari ini adik-adik masih bisa berkumpul dengan mama papa, cici, koko atau yang lainnya. Nah itu yang patut kita syukuri adik-adik, yang sudah harus kita syukuri. Nah lalu apa sih selanjutnya kak setelah kita memuji Tuhan kita dalam doa kita? Yang kedua adalah belajar firman Tuhan. Nah karena Yohanes dan Petrus belajar dari firman Tuhan bahwa tidak boleh menyerah, bahwa firman Tuhan itu adalah kata-kata yang benar, maka mereka berani kembali untuk memberitakannya. Mereka tidak takut kalau harus dipenjara lagi, walaupun harus nyawa mereka taruhannya. Kita juga dapat belajar dari mereka nih adik-adik. Dengan cara apa kak? Dengan cara kita tekun membaca Alkitab setiap hari. Kita bisa membacanya. Kalau adik-adik yang sudah bisa membacanya sendiri, boleh ngambil waktu beberapa menit membaca Alkitab dan merenungkannya. Nah tapi kalau adik-adik yang belum bisa membaca Alkitab, boleh nih mengajak mama papahnya, yuk mah, yuk pah, atau saudara-saudari yang lainnya membaca Alkitab sama-sama, supaya sama-sama tahu nih kalau firman Tuhan ini tentang apa sih, menceritakan tentang apa sih firman Tuhan ini. Gitu ya adik-adik. Lalu yang ketiga, isi doanya adalah curhat kepada Tuhan. Iya adik-adik, Petrus dan Yohanes curhat nih sama Tuhan. Tuhan, kami ini ketakutan. Tadi kami ketika memberitakan firman-Mu, melakukan mukjizat, menyembuhkan orang yang lumpuh, kami malah ditangkap, kami malah dipenjarakan. Tolong Tuhan, bantu kami agar kami mampu berani kembali keluar. Nah demikian juga dengan kita adik-adik, ketika kita ketakutan, ketika kita cemas, kita boleh loh curhat sama Tuhan. Kalau selama ini mungkin adik-adik curhatnya sama mama papa atau kakak-kakaknya atau saudara-saudari atau teman sahabat yang lain, boleh loh datang sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita curhat nih, Tuhan tadi saya tuh dijahatin atau dinakalin sama teman saya, atau Tuhan tadi saya mengalami kesulitan, tolong bantu saya Tuhan. Nah ini boleh sekali adik-adik kita curhat sama Tuhan. Jangan takut, jangan malu, karena rahasia kita pasti aman di tangan Tuhan. Dan Tuhan juga adalah Bapak kita yang akan melindungi kita tentunya adik-adik. Terakhir nih adik-adik, isi doanya adalah memohon pertolongan Tuhan mengatasi masalah. Nah tadi kita sudah mengawalinya dengan memuji, lalu kita belajar apa sih yang Tuhan ingini dari firman-Nya, dari Alkitab. Lalu kita curhat kepada Tuhan tentang masalah kita. Terakhir
kita boleh nih memohon kepada Tuhan atau meminta kepada Tuhan pertolongan Tuhan. Kita boleh dalam curhat kita tadi, kita boleh sama-sama minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya, bantu saya, kuatkan saya, beranikan saya untuk melawan rasa takut saya, rasa cemas saya, seperti yang dilakukan Petrus dan Yohanes. Nah, itulah adik-adik isi doa Petrus dan Yohanes yang bikin mereka berani kembali untuk turun lagi ke jalanan, turun lagi ke kota-kota lain untuk memberitakan firman Tuhan. Karena mereka yakin dan percaya Tuhan yang sudah di atas sana menyertai mereka melalui Roh Kudus-Nya, sehingga mereka tidak perlu takut lagi, walaupun nantinya mereka harus dipenjara lagi, dibenci banyak orang, ataupun bahkan harus mempertaruhkan nyawa mereka. Tapi untuk kemuliaan Tuhan mereka menjadi berani kembali adik-adik. Semoga kita juga berani adik-adik ya, kita terus memberitakan firman Tuhan. Walaupun kita dibully sama teman kita diejek sama teman kita tetap harus berani. Kalau Tuhan Yesus kita itu benar, kalau Tuhan Yesus kita itu adalah Bapak kita, Gembala kita. Jadi kita tidak boleh takut ya adik-adik. Nah, itu adik-adik doa yang mungkin hanya kita lihat menundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, lalu kita memanjatkan doa kepada Tuhan, yang kelihatannya hanya seperti itu, ternyata dampaknya luar biasa ya adik-adik ya, memberikan kita keberanian. Nah, untuk menutup sekolah minggu pada hari ini, kita akan sama-sama menghafal sebuah ayat yang terdapat dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-16b. Kita akan sama-sama membacanya ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, sekali lagi adik-adik ya. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, demikian adik-adik sekolah minggu pada hari ini. Jangan lupa doa bisa membuat kita berani menghadapi kehidupan kita, walaupun kita saat ini sedang dalam kondisi pandemi sekalipun. Selamat berdoa, selamat semakin membaca Alkitab, menghayati firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya anak-anak, tadi kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Semua duduk mendengarkan ya. Semua mengerti firman Tuhan ya. Amin. Kita mau bawa syukur kita karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bawa persembahan. Kita sambil menyanyi Aku Senang Berdoa. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Ya anak-anak, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Semua kembali lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan rezeki
berkat lewat orang tua kami. Tuhan juga sudah menyertai selama beberapa hari ini kami boleh mengikuti PAS. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar untuk selalu senang berdoa. Kami persembahkan persembahan kami ini, kiranya Tuhan menguduskan guru sekolah minggu yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk sekolah minggu khususnya di Temanggung ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Amin. Ya anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.